MIPA 1, betul? Ya, Pak. Oke, sebelum melakukan pembelajaran, silakan untuk KM-nya pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk memulai pembelajaran kali ini, Bapak absen terlebih dahulu ya. Ya, Pak. 10 MIPA 1. Adi Effendi, Adik. Adrian Rizky Budi Harjo, Adik. Alicia Natasha, Ya. Anissa Cahya Pelangi. Anissa sakit, Pak. Sakit, nanti kasih tahu temannya ya untuk yang sakit bisa menyusul pelajaran hari ini. Untuk minggu lalu ada yang tahu kita belajar mengenai kingdom apa? Ya, Pak. Kingdom Protista. Kingdom Protista. Oke, minggu lalu kita belajar tentang kingdom Protista. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai kingdom Pungi. Oke, anak-anak, untuk materi yang sudah Bapak bagikan semalam sudah dibaca? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah mengenai kingdom Pungi, ada yang tahu pembagiannya apa saja? Ya, Pak. Ada Basilium Kota. Terus ada apa lagi, Pak? Saya taunya Basilium Kota, Pak. Basidiomycota. Untuk contoh jamurnya Basidiomycota. Basilium Kota. Coba tulis ke depan. Oke, bagus. Jadi untuk dari kelompok jamur Basidiomycota itu sebagian besar yang ada di bumi itu jamurnya itu kelihatan. Jadi ada jamur kuping, jamur merang, jamur kayu, salah satu contohnya. Kalian tahu yang berbentuk kayak payung? Nah, itu juga termasuk ke dalam jamur Basidiomycota. Untuk lebih jelasnya, Bapak punya materi di sini ada PowerPoint, silahkan kalian bisa lihat. Ini untuk tahapannya, Bapak jelaskan sedikit ya. Nah, biasanya untuk kingdom Pungi ini kalian bedakan ya. Kingdom Pungi ini jauh berbeda atau sudah dikelompokkan tersendiri dari dunia tumbuhan atau lantai. Jadi kalau jamur itu tidak ada yang namanya batang, daun, ataupun akarnya. Berbeda ya dengan tumbuhan. Nah, untuk klasifikasi jamur di sini ada 4 besar. Yang pertama kan tadi sudah ditulis. Yang pertama Zygomycota. Yang kedua ada Ascomycota. Yang ketiga yang tadi teman kita tuliskan, dan yang keempat ada Deuteromycota. Ini untuk keempat divisi dari kingdom Pungi. Kita masuk ke Zygomycota. Untuk Zygomycota, habitatnya itu ada di darat dan di tanah atau pada sisa organisme mati lainnya. Nah, untuk Zygomycota ini kelompok utamanya itu biasa membentuk mikorizat.
Nah, bisa dilihat untuk Ascomycota memiliki ciri talus yang terdiri atas miselium yang tersekat dan reproduksinya dengan cara seksual dan aseksual. Nah, Basidiomycota ini merupakan jenis jamur yang paling beragam dan paling banyak ditemukan di bumi kita. Dan bentuknya itu kebanyakan makroskopis atau bisa dilihat dengan mata telanjang. Kalian pernah lihat jamur yang bentukannya warna-warni? Terlihatnya itu bagus sekali. Jadi bisa dilihat seperti ini. Nah, ini contoh dari Basidiomycota. Iya Pak, yang warna merah-merah itu. Nah, warna merah. Bapak juga punya contohnya nih. Nah, sini nih. Ini contoh jamur Basidiomycota. Nah, ini banyak kan? Iya Pak. Tuh, warnanya bagus-bagus. Ini bedakan ya, ini bukan tumbuhan. Jadi sudah termasuk ke kerajaan tersendiri, yakni kerajaan Fungi. Kita lanjut. Untuk yang terakhir, Deuteromycota atau biasa disebut dengan fungi imperfect atau tidak sempurna. Nah, ciri utamanya yakni belum diketahui reproduksi seksualnya selama siklus hidupnya. Itu keempat divisi dari kingdom fungi. Cara reproduksinya kalian bisa dilihat dari buku paketnya. Cara reproduksinya di situ lihat untuk skema-skema gambarnya. Ascomycota halaman berikutnya bisa dilihat dari seksual dan aseksualnya. Basidiomycota dan terakhir Deuteromycota atau jamur imperfect. Nah, selain pembahasan dari jamur juga, sini dari buku paket Bapak sedikit menjelaskan tentang lumut kerak atau lichen. Ada yang tahu lichen itu apa? Silakan lanjut. Lichen. Ya Pak. Ya. Lichen. Simbiosis antara. Jamur. Oke, bagus. Bisa dilihat, jadi untuk lichen itu atau lumut kerak merupakan simbiosis antara jamur Mycobion dan alga Mycobion. Nah, lumut kerak tumbuh pada batang pohon, kayu busuk, bebatuan, dan di atas tanah. Nah, lichen di sini, nih, tuh banyak. Bisa dilihat dari bukunya. Reproduksinya itu sendiri dilakukan dengan cara fragmentasi atau dengan soredium. Soredium itu terdiri atas satu atau beberapa sel alga yang terbungkus rapat oleh lipat jamur. Nah, Bapak mau tanya, di sini yang berperan sebagai penghasil makanannya jamurnya atau alganya? Hasil makanan Pak. Iya, Alga Pak. alga. Kenapa? Karena kan alga itu merupakan tumbuhan tingkat rendah karena dia memiliki klorofil Pak. Oke, lebih tepatnya di situ yang bersimbiosis dengan jamur yakni alga hijau. Alga hijau yang mempunyai klorofil. Alga itu bukan tumbuhan tapi protista. Protista mirip tumbuhan yang dapat bersimbiosis. Jadi, dari alga tersebut bisa bersimbiosis atau menghasilkan makanan yang kemudian diserap dengan jamurnya itu sendiri sehingga lichen tersebut bisa menghasilkan makanan. Seperti itu ya. Siap Pak. Nah, ini untuk manfaatnya. Lumut kerak dapat bermanfaat sebagai makanan bagi hewan, sebagai bahan pewarna dan penyamak. Nah, terakhir Mycorrhiza. Mycorrhiza. Mycorrhiza itu antara simbiosis jamur dengan akar tumbuhan.
Ya, ini materi terakhir. Ada dua tipe mikorrhiza, yakni ektomikorrhiza dan endomikorrhiza. Ini perbedaannya. Nah, selesai. Ini slide terakhir, peran jamur dalam kehidupan. Peran jamur jadi dalam kehidupan itu sebagai dekomposer atau pengurai. Dekomposer atau pengurai, organisme pengurai biasanya kan cendawan atau jamur, bakteri, dan hewan-hewan kecil lainnya. Kita bisa bayangkan kalau di bumi ini tidak ada pengurai, bagaimana jadinya ya organisme-organisme yang telah mati, membusuk, dan tidak diuraikan kembali pada materi inti yakni elemen tanah, pastinya akan sangat merusak bumi kita. Jadi sangat penting sekali peran jamur bagi ekosistem kehidupan di sini. Itu. Nah, oke. Sekarang Bapak mau bagi kelompok. Di sini ada 36. Bapak bagi 6 kelompok ya. Bapak bagi 6 kelompok, silakan. Meja 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalian. Untuk meja 1 kalian cari materi mengenai zygomicota. Ya. Untuk meja 2 ascomicota. Meja 3 basidiomycota. Meja 4 deuteromycota. Meja 5 lichen. Dan meja terakhir mikorrhiza. Nah, tugasnya apa? Tugasnya silakan kalian lihat di buku paket halaman 229. Sini, 229. Bapak kasih waktu 15 menit cukup. Silakan kalian bisa gunakan smartphone-nya untuk mencari referensi yang lain. Kalian cari contoh jenis-jenis jamurnya sebanyak-banyaknya dan peranannya dalam kehidupan. Setelah itu kalian ada yang presentasi ke depan. Oke, Bapak kasih waktu 15 menit ya dari sekarang. Oke, waktu diskusinya sudah habis. Silakan untuk perwakilan kelompok 1 dari divisi zygomicota untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan perwakilan kelompoknya bisa maju ke depan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1. Di sini saya akan membacakan atau menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu divisi dari zygomicota. Nah, adapun contoh jamur dari zygomicota itu yang paling terkenal, yang paling banyak diketahui, yang pertama Rhizopus stolonifer. Nah, teman-teman perlu ketahui Rhizopus stolonifer ini merupakan jamur yang berperan pada makanan seperti dalam pembuatan roti. Nah, selain itu ada Rhizopus oryzae. Nah, Rhizopus oryzae ini berperan dalam pembuatan tempe. Dan yang terakhir adanya jamur Mucor javanicus. Nah, jamur Mucor javanicus ini berperan dalam pembuatan ragi pada tape. Oke. Mungkin Kita tepuk sekian. tangan dulu untuk kelompok 1. Sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, untuk Kingdom Bumi materinya sudah Bapak sampaikan. Jadi kesimpulannya dari awal, Kingdom Bumi ini berbeda dengan Kingdom Plantae atau Kingdom tumbuhan karena tidak ditemukan adanya batang, daun, akar pada tubuhnya, sehingga Kingdom Bumi ini dikelompokkan tersendiri dengan kingdom yang lainnya. Ingat ya. Nah, dalam pembagiannya secara garis besar dibagi menjadi 4, yakni ada zygomicota, ada ascomicota,
ada Basidiomycota dan Deuteromycota. Deuteromycota itu dikatakan dengan jamur imperfect atau tidak sempurna karena belum diketahui reproduksi seksualnya. Nah, selain itu, jamur juga dapat bersimbiosis dengan lumut alga dengan alga hijau, yakni disebut dengan lichen atau lumut kerang. Nah, selain itu ada satu lagi, jamur juga dapat bersimbiosis dengan akar tanaman atau akar tumbuhan, disebut dengan mycorrhiza. Mycorrhiza dapat dibagi menjadi dua, yakni ektomycorrhiza dan endomycorrhiza. nah, endomycorrhiza. Untuk peranan dalam kehidupan sehari-hari, jamur sebagai dekomposer atau pengurai itu. Sudah paham anak-anak untuk materi minggu sekarang? Paham, Pak? Paham. Oke. Kalau paham silahkan nanti lembar pengisiannya, LKS-nya diisi Halaman berapa, Pak? halaman 102. Minggu depan dikumpulkan. Minggu depan kita masuk pada virus. Minggu depan kita masuk pada virus ya. Oke, siap, Pak. Oke. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Jangan lupa yang tidak hadirnya dikasih tahu ya.